kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal dan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom gereja Tuhan. Saya rindu menyapa yang ada di KPC. Shalom gereja Tuhan. Luar biasa, saya juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online, yang melalui Zoom ataupun melalui Facebook. Shalom, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Saya rindu membacakan sebuah kebenaran untuk kita semua, terambil dari kitab Mazmur 139, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku Kau maklumi. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa, bahwa Tuhan itu tahu apa yang terjadi atas hidup kita. Bahkan hari ini kita duduk, kita angkat tangan, kita sedang melakukan sesuatu, Tuhan tahu.
Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli sama saya, tetapi Tuhan sangat mengerti setiap kita. Amin. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama hampiri Tuhan dalam doa. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, yes, Engkau tahu apapun yang ada dalam hidup kami. Saat kami hari ini sedang duduk, kami sedang berdiri, kami sedang melangkah, kami sedang berlari, kami sedang berbeban berat. Tuhan, Engkau tahu, Engkau paham dan mengerti apa yang menjadi kepikiran dan keraguan kami, apa yang menjadi kegelisahan hati kami. Engkau mengerti Tuhan. Dan pagi ini kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa jiwa kami, pikiran, perasaan dan kehendak kami untuk memuji Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau karena Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah penyembahan, pujian setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan, semua gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama sembah Tuhan dengan sukacita. Yes God, terima kasih Tuhan. Yes, katakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari gereja Tuhan, bawa hati kita terus sembah Dia. Haleluya. Oh, ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau selalu, pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu. Yes God, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya katakan pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi, haleluya, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan. Yes Lord, selain Kau, Yesus.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Naikkan pujian ini sebagai doa, sebagai pengakuan iman setiap kita. Di masa sulit ini sungguh kami mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau gak pernah tutup mata, Engkau gak pernah tutup telinga, tapi Kau perhatikan kehidupan setiap kami Tuhan. Yes Lord, lebih kuat lagi katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Anak-anak muda, ya hari-hari ini kau berpikir bahwa gak ada masa depan buatmu. Hari ini katakan, Yesus Engkau yang aku andalkan. Rumah tangga yang kau hampir menyerah karena keadaan, Dia saja satu-satunya andalan kita. Tiada lain selain Kau, Yesus. Mari dengan iman katakan, oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari gereja Tuhan bangkit berdiri, nyatakan imanmu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Terus berkatakan haleluya. Siapapun Amen Jesus. Haleluya Yesus. Angkat dua tanganmu dan katakan, oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yes Lord, biar hadirat setiap umat-Mu Tuhan. Percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Satu suara katakan, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Shikiaramo, yaralamo, yaralamo, yaralamo. Percaya setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bersorak-sorak pujian bagi Dia satu-satunya. Engkau Tuhan Allah tahu, Engkau Tuhan Allah tahu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan, sementara kita menyembah Tuhan, Tuhan sedang alirkan kekuatan yang baru. Tuhan sedang berikan kelepasan. Tuhan sedang berikan sukacita. Hari ini mungkin banyak yang tidak bisa bersukacita, tetapi katakan bahwa aku akan bersukacita karena Tuhanlah sukacitaku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah damaiku. Haleluya, haleluya. Ya lama, ya lama.
kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, naikkan bahasa rohmu. Mari bangun rohmu. Mari bangun roh kita sama-sama. Shikiara labayara 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 labara bara 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 shikiri. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, dengar. Tuhan mengerti setiap bahasa manusia. Katakan haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Bangun rohmu, kuatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya rana maya rana maya rana maya rana maya so. Ya rana maya rana maya rana mo. Yesus dahsyat, Yesus kuat, Yesus hebat. Oh ya rana maya 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 si. Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencurahkan kekuatan bagi dia yang mengasihi dia, yang berseru pada namanya. Haleluya, oh, haleluya. Oh, KPC diberkati Tuhan, haleluya. Gereja Tuhan bangkit, haleluya. Ya Rabaya siri di 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 di. Ya Rama ya Rama ya Shiki ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Yes Lord, kami mau katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Yesus saja cukup bagi kami. Haleluya. Yes God. Christ is enough for me. Mari katakan dengan iman. Yes, haleluya. Everything I need is in you. Everything I need. Haleluya. is in Oh, you. oh. Everything I
Kami tidak akan menoleh ke belakang Tuhan. Kami ada di bulan kemerdekaan. Kami sungguh-sungguh dimerdekakan. Kami tidak diperhamba lagi oleh kuk yang terdahulu, oleh kuk masa lalu, oleh kuk kedagingan kami. Kami orang-orang yang dimerdekakan. Kami orang-orang yang merdeka di dalam nama Yesus. Kami menang atas maut. Kami menang atas permasalahan kami. Kami menang atas pergumulan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan pada pagi ini. Dalam ibadah raya ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu dinyatakan pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Korban yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan korban kami ini Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Tahta-Mu turun atas KPC. Kuta presenter dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kuta presenter dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami boleh membawa berkat kami Tuhan untuk bangsa kami. Kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan. Engkau pimpin Indonesia Tuhan. Indonesia dapat melalui segala apapun yang dihadapi hari-hari ini. Kami percaya mata dan hatimu Engkau tujukan atas Indonesia. Indonesia jaya, Indonesia makmur, Indonesia tumbuh, Indonesia sembuh, Indonesia kuat. Haleluya. Api Pentakosta ketiga nyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Penuaian terbesar dan terakhir dinyatakan atas Indonesia. Engkau memberkati Tuhan pemimpin negeri kami ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo, begitu juga dengan Bapak Ma'ruf Amin. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari surga untuk dapat memimpin bangsa ini keluar Tuhan dari segala pergumulan, keluar dari permasalahan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan pemerintahan Indonesia maju. Biarlah roh takut akan Tuhan memerintah atas pribadi mereka, sehingga mereka benar-benar bekerja dengan baik, membawa Indonesia Tuhan, membawa Indonesia Tuhan dikagumi oleh bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami juga membawa Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami dari Bapak Insinyur Niko Nyotarjo dan keempat ya Tuhan, berkati mereka semua. Oh, hamba-hamba yang Engkau pilih ini untuk menjadi rasul-rasul, untuk menjadi nabi-nabi, menyatakan Tuhan isi hati-Mu di akhir zaman ini untuk mempersiapkan umat yang layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya di dalam nama Yesus. Dan kami juga Tuhan memberkati, membawa dalam doa Tuhan Gembala CK5 Bapak Timotius Hardono. Tuhan berkati hamba-Mu Bu Indri Kabul, Tuhan berkati hamba-Mu dan keluarganya, pelayanan hamba-Mu baik lewat media, pengembalaan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari surga memenuhi hamba-Mu. Cabang-cabang, setiap ranting-ranting Tuhan yang dibuka, biar Tuhan berkat-berkat-Mu tercurah Tuhan, jiwa-jiwa dituai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan shalom bagi Pulau Bali. Tuhan memberkati Bali, Tuhan memberkati pemerintahan Pulau Bali. Kami percaya hati-Mu ada di Bali. Bali tidak disebut Pulau Bali lagi, Bali tidak disebut 1000 pura lagi, tapi Bali disebut pulau yang dipenuhi oleh pujian Allah yang hidup, sehingga tari-tarian, nyanyian mazmur akan berkumandang dari pulau ini memuji nama Tuhan yang hidup. Haleluya. Dan biarlah lawatan-Mu Tuhan dicurahkan bagi Bali. Revival itu terjadi, hujan awal hujan akhir sudah tercurah di Bali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintahannya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa KPC di dalam tangan-Mu Tuhan. Tempat ini Tuhan biarlah Tuhan kuduskan. Tempat ini Tuhan pakai menjadi rumah-Mu Tuhan, house of prayer, house of prayer Tuhan. Oh, dalam nama Yesus, Engkau memberkati, biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh membawa dampak, boleh menjadi berkat bagi sekeliling tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Timotius Tan Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Engkau yang percayakan Tuhan hamba
hamba-Mu beserta Ibu Ingrid Tan di tempat ini. Biarlah Tuhan hati hamba Engkau taruhkan bagi hamba-Mu, jubah kerendahan hati Engkau taruhkan bagi hamba-Mu, kekuatan kesehatan Engkau taruhkan Tuhan bagi hamba-Mu, roh dan terpelihara sempurna. Apa yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil, dalam nama Tuhan Yesus, visi dan misimu Tuhan Engkau taruhkan di hatinya, hingga berjalan dalam realnya Tuhan, dalam Yesus, untuk mempersiapkan umat yang layak di hadapan-Mu, untuk membawa keluarga-keluarga masuk di dalam pemulihan Tuhan, dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap keluarga, sehingga apa yang menjadi visi dari tempat ini, oh Tuhan, bless family, brings miracle, itu kami bawa Tuhan, itu kami bawa, keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga membawa dampak mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Biarlah mereka yang sakit disembuhkan, yang berbeban mereka juga mengalami Tuhan. Walaupun jarak Tuhan memisahkan kami, tapi jarak tidak mengganggu lawatan-Mu Tuhan, tidak memisahkan lawatan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya lawatan-Mu Tuhan mereka rasakan seperti kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah lawatan-Mu semakin pekat, semakin besar dinyatakan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. I have decided to follow Jesus, no turning back. Hallelujah, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Haleluya, Yesus dahsyat. Oh, haleluya. Yesus dahsyat, amin. Saya rindu mendengar suaranya KPC. Kalau saya katakan KPC, Bapak Ibu Saudara jawab dahsyat. Oke ya. KPC. Dahsyat. KPC. Dahsyat. Haleluya, sorak-sorai buat Yesus kita. Ya. Mari sama-sama sembah Dia lebih lagi. Mari bebaskan rohmu, bersorak, melompat, menari bagi Dia. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
selamanya. Sama-sama katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa. Yes, haleluya sekali lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua bersuka cita, amin, siang hari ini. Sementara kita sembah Dia, sementara kita puji Dia, ada kelepasan yang Tuhan berikan. Haleluya. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu satu-satunya kekuatan kami hanya pada firman Yesus. Maka berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, supaya kami diperbaharui dan supaya kami sembuh. Haleluya Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh haleluya Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai hidup. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Allah seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari naikkan pujian ini dari awal. Akui Dia sebagai Tuhan kita. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Betapa luar biasanya, betapa istimewanya setiap kita. Yes. Sungguh kami bangga Tuhan punya Bapa seperti-Mu, tak pernah melupakan setiap kami. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu, yes God, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Angkat tangan kita katakan, Tuhan di hidupku. Ucapan dan perbuatan
sampai di akhir hidup kami Tuhan. Sebentar kami tidak mendengar firman yang daripada-Mu Tuhan, mari beri kami tanah hati yang lembut, tanah hati yang siap untuk ditanam benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan berbicaralah buat setiap kami Tuhan, biar pesan-pesan Tuhan itu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan terima kasih, kami mau mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Saya juga menyapa buat jemaat yang ikut ibadah online. Kita rindu bisa berjumpa bersama kembali. Saya berdoa biar Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Hari ini judul khotbah saya adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Nats yang diambil dalam Matius 24 dan 25. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat beberapa hari terakhir, kita melihat sebuah berita yang cukup heboh ya. Jadi berita peristiwa di Afghanistan. Yang kalau suka baca berita internasional, saya percaya Bapak Ibu semua tahu cerita ini. Jadi di Afghanistan saat ini ada peristiwa di mana terjadi kekosongan pemerintahan, di mana presidennya itu melarikan diri, Bapak Ibu. Melarikan diri sehingga terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga penguasa yang sebelumnya sudah terusir keluar itu kembali lagi, Taliban. Dan akibatnya banyak masyarakat penduduk Afghanistan yang ingin melarikan diri dari negara itu. Dan kita lihat beritanya sangat mengenaskan ya. Jadi ribuan orang mereka menunggu di bandara dan mereka menunggu antrian untuk mereka bisa diberangkatkan. Dan itu tidak tahu kapan. Tidak tahu kepastiannya kapan mereka bisa diberangkatkan. Apakah mereka bisa pergi dari negara itu juga tidak ada yang tahu. Bahkan saya melihat ada yang sampai mereka harus memberikan bayinya, betul ya? Ada yang lihat ya? Bayinya aja dikasih, udah orang tuanya nggak usah ikut, bayinya aja dikasih. Sampai segitunya Bapak Ibu ya. Jadi berita itu cukup membuat hati kita agak miris ya. Wah, kok sampai segitunya ya? Setelah saya coba baca berita-berita sebelumnya, ternyata Afghanistan ini adalah negara yang memang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pasukan Amerika dan sekutunya untuk mereka tuh suatu hari harus mandiri gitu ya. Jadi sebelum mereka tuh ditinggal oleh Amerika dan sekutunya, mereka tuh sudah di-training, dilatih sedemikian rupa dan dikasih peralatan sedemikian rupa yang cukup canggih supaya mereka nanti pada waktu mereka pergi, Amerika dan sekutunya, diharapkan negara ini bisa berdiri sendiri ya. Tapi ternyata di luar perkiraan semua orang, justru di masa Amerika pergi ya, presidennya juga lari Bapak Ibu. Ya. Apa sih hubungannya sama peristiwa ini dengan kita saat ini ya? Saya percaya Bapak Ibu, kita tidak salah pilih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita seperti yang terjadi di Afghanistan. Saat ini adalah masa di mana masa yang sukar. Kalau kita bicara pandemi ya, pandemi ini kapan berakhir? Enggak ada yang tahu. Apakah ini akhir zaman? Iya. Cuman hari ini saya sedikit mau ngasih Bapak Ibu semua, saudara-saudari sekalian, untuk kita belajar mengenai akhir zaman itu beneran enggak sih sekarang? Itu yang pertama. Terus kalau memang ini benar-benar akhir zaman, apa yang harus kita lakukan? Terus yang ketiga, banyaknya berita di luaran sana mengenai akhir zaman, kiamat dan sebagainya. Ini membuat kita bingung ya, benar ya Bapak Ibu ya, berita di luar sana tuh, ini COVID, ini nanti ada chipnya, ini konspirasi dan sebagainya. Itu bikin kita tambah bingung, benar ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu nggak bingung, hari ini saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk belajar firman Tuhan. Saya berdoa pulang dari tempat ini Bapak Ibu nggak bingung lagi mengenai apa yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan kita tahu apa yang harus kita lakukan menghadapi situasi seperti ini. Yuk, kita baca dalam firman Tuhan dalam Matius 24.
Jadi sebelumnya dalam Matius 24 sampai 25, jadi 2 pasal ini Tuhan Yesus bercerita sendiri tentang akhir zaman. Ya. Kita baca di Matius 24 ayat yang ketiga sampai ke-8. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akan menyesatkan banyak orang, kamu akan mendengar kabar perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itulah barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi saudara nggak perlu baca berita di internet atau cari sumber dari mana-mana mengenai akhir zaman kalau Bapak Ibu belum baca Alkitab. Jadi saya saran baca Alkitab dulu, baru silahkan mau cari berita di luar. Karena apa? Karena kalau kita baca yang di luar dulu, kita nggak tahu yang di luar itu palsu atau benar, gitu ya. Hoax atau bukan kita nggak tahu. Kita nggak baca yang benar. Selanjutnya di ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mengerti Bapak Ibu? Kalau kita baca satu perikop ini, kita akan memahami bahwa ada tanda-tanda menjelang akhir zaman, tapi ada tanda yang dikatakan di ayat yang terakhir, bahwa sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ada satu poin terakhir, yang ini akan menandakan bahwa Yesus pasti datang. Jadi Bapak Ibu, mari slide selanjutnya, biar Bapak Ibu bisa paham lebih detail, lebih enak. Saya simpulkan tanda-tanda akhir zaman itu ada 7, ya. Jadi saya kasih gambar biar lebih enak mencernanya. Jadi yang pertama tuh ada namanya penyesatan, nabi-nabi palsu. Itu sudah banyak, benar ya? Enggak pendeta, enggak bukan pendeta, pendekar dan sebagainya. Itu kita ngelihat berita-beritanya tuh enggak karuan di luar sana. Ada namanya perang. Kalau perang kita sama-sama tahu, perang di mana-mana. Tapi jangan melihat hanya perang pakai pistol, saudara, pakai bom. Sekarang juga terjadi perang cyber, perang dagang, perang dingin, gitu ya. Itu semua membawa kematian, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga ada namanya kelaparan di mana-mana, gempa bumi apalagi, betul ya. Yang terakhir tuh gempa Haiti. Kemudian ada yang namanya orang-orang yang murtad. Wah, itu udah banyak juga, betul ya. Mereka saling membenci. Kemudian yang keenam, kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin ini saya punya sedikit pengalaman yang, jadi kurang lebih beberapa bulan yang lalu tiba-tiba ada kawan yang cukup lama, ya, sekitar mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu waktu kita di Jogja. Tiba-tiba dia menghubungi saya dalam WhatsApp, dia bilang, "Hei, apa kabarnya? Saya tuh diberkati sekali oleh pelayananmu waktu di Jogja dan sebagainya." Wih, awal-awalnya saya lagi mencoba mencerna ini siapa ya. Setelah saya coba ingat-ingat, oh ya saya ingat. Tapi saya kok ngerasa disanjung sama dia gitu ya. Padahal saya nggak merasa seperti itu gitu ya. Singkat cerita, dia mau pinjam duit, saudara, ya. Jadi saya percaya teman-teman di sini juga mengalami yang saya rasakan. Kondisinya lagi susah, tiba-tiba muncul teman-teman lama gitu ya.
Bukannya mau ngasih duit, mau pinjam duit saudara ya. Jadi, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman punya duit ya kasih aja ya. Tapi minjem duitnya ini dia tuh lagi hidupnya lagi kacau Bapak Ibu ya. Jadi dia tipu sana tipu sini untuk pinjam duit. Nah inilah yang menjadi akibat sehingga saat ini itu kita pun orang-orang percaya kasih kita jadi dingin. Karena apa? Karena banyak ini loh penipu-penipu di sekitar kita. Orang-orang yang kelihatan baik di depan, ternyata dalamnya busuk. Betul ya? Nah itu yang menyebabkan kasih menjadi dingin. Kemudian yang terakhir yang tadi saya katakan bahwa tanda terakhir Injil diberitakan seluruh dunia itu akan menandakan kedatangan Yesus. Jadi 6 yang sebelumnya adalah tanda-tanda awal, tapi tanda akhirnya adalah pada waktu Injil diberitakan di seluruh dunia. Kalau kita mau selidiki lagi, apakah Injil sudah diberitakan di seluruh dunia saat ini? Kalau kita bicara 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, saya bilang belum. Tapi saudara mesti perhatikan, sejak pandemi, hampir semua orang harus punya smartphone, betul ya? Kalau nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja. Semua orang harus terhubung dengan internet. Bahkan saat ini, kalau saudara tes COVID positif, saudara tuh langsung connect ke Satgas COVID nasional. Anda tuh langsung dikonekin berhubungan dengan siapa yang terakhir kena COVID positif, itu langsung terkoneksi sehingga Anda ketahuan, Anda berhubungan dengan siapa aja. Nah, di Indonesia belakangan sudah bisa seperti itu. Berarti apa? Semua orang di seluruh dunia saat ini sudah terhubung dengan internet. Setuju ya? Mungkin ada lah ya, sedikit sekali di pucuk-pucuk gunung yang mereka memang tidak mau pegang handphone, mungkin ada. Tapi kalau kita bicara mengenai apakah semua orang sekarang mendengar Injil, memang kita nggak tahu. Tapi kalau mereka terkonek internet, mereka sudah terkonek internet dan mereka sudah punya smartphone. Mereka tinggal install aplikasi Alkitab, selesai. Betul ya? Dan itu hitungannya mungkin nggak bertahun-tahun lagi. Yesus bisa datang kapan aja. Amin Bapak Ibu? Amin. Apakah berita ini menakutkan atau menyenangkan? Tergantung daripada kita yang ingin pulang atau ingin tinggal. Saya percaya di sini semua ingin berangkat ya, ingin tinggal di surga. Amin. Amin. Selanjutnya. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, ada 7 tanda akhir zaman. Yang terakhir itu kita harus hati-hati. Nah, kalau kita bicara saat ini ada namanya penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Ya, bagaimana kita bisa membedakan ini sesat, ini palsu, atau ini benar? Orang bank bilang, kalau kita ingin tahu uang itu asli atau palsu, Anda cuma perlu belajar uang asli. Betul ya? Anda nggak perlu belajar, oh uang palsu dari Amerika tuh kayak gini, uang palsu dari Cina tuh seperti ini, uang palsu dari Indonesia seperti ini. Nggak perlu. Yang perlu Anda lakukan adalah carilah uang aslinya. Pada saat Anda tahu uang aslinya, berarti Anda tahu yang palsu. Kalau Anda ingin tahu berita di dunia ini yang sekarang lagi Anda mungkin sekarang nih percayai, coba sesuai nggak sama firman Tuhan. Kalau nggak sesuai, buang. Ya, berarti itu hoax dan nggak perlu disimpan, nggak perlu dipercayai. Amin. Jadi hari ini saya mau ajak semua untuk yuk kita baca firman karena yang asli itu ada dalam Alkitab kita. Supaya kita nggak bingung. Oke, selanjutnya. Jadi ini sedikit agak panjang tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kalau kita baca ayat banyak, percayalah setiap ayat yang kita baca Tuhan akan bicara kepada saudara dan saya. Matius 25. Ayat yang pertama sampai ke 13. Perikop ini bicara mengenai perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Yuk kita baca. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam
buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Songsonglah dia, gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu juga. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saya akan jelaskan arti perumpamaan ini di slide selanjutnya. Saya rangkum biar gampang dicerna. Perumpamaan ini adalah bicara mengenai akhir zaman. Ada 4 hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama, yang dimaksud gadis-gadis itu adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan mempelai. Hanya orang Kristenlah yang menanti-nantikan Tuhan Yesus datang, betul ya? Kemudian, buli-buli itu bicara mengenai tanah hati kita. Ya, tanah hati yang siap diisi oleh minyak atau firman Tuhan. Minyak berbicara mengenai firman Tuhan. Kemudian pelita itu bicara tentang iman kita, Bapak Ibu. Jadi saya rangkum berarti orang-orang percaya itu memiliki hati yang membutuhkan firman Tuhan, karena dengan diisi firman Tuhan iman kita akan menyala, Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita punya iman yang saat ini lagi redup, mungkin saudara sudah malas baca firman. Kalau saudara malas baca firman, saya nggak heran. Kalau iman kita makin lama makin redup, apalagi saat ini, ya sudah nggak harus ibadah hari Minggu nih ya, nggak harus bangun pagi-pagi ke gereja, ibadah bisa kapan saja, jam berapa aja terserah, sesuai selera, sesuai mood gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi iman kita jadi lama-lama mulai redup. Ditambah nggak pernah baca firman, nggak pernah berdoa, nggak pernah menyembah Tuhan gitu ya. Saya percaya pelita kita suatu hari akan padam. Jadi saudara, kalau kita lihat perumpamaan ini perumpamaan ini sangat penting saudara. Tuhan Yesus katakan bahwa gadis-gadis itu tertidur. Karena apa? Mempelai nggak datang-datang. Mungkin saat ini orang-orang percaya saat ini juga merasakan hal yang sama. Oh, kapan Tuhan Yesus datang? Betul ya? Udah lama banget, dari 10 tahun yang lalu, dari 50 tahun yang lalu dikatakan Tuhan Yesus mau datang. Kapan? Dan mungkin saat ini banyak orang yang sudah tertidur imannya. Karena apa? Mereka sudah nggak percaya lagi akan kedatangan Yesus. Tapi saudara, Yesus katakan bahwa berjaga-jaga, siapkan minyak, supaya apa? Iman kita nggak mati, pelita kita tidak mati pada waktu Yesus datang. Karena pada waktu Yesus datang dan pelita kita mati, kita nggak tahu Yesus datang. Ya, amin Bapak Ibu. Dalam Mazmur 119 ayat ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Roma 10 ayat ke-17 juga dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita ingin iman kita menyala, makin terang, baca firman, gak ada jalan lain. Selanjutnya, bagaimana menjaga pelita kita tetap menyala ya. Jadi dalam Yosua 1 ayat ke-8 saya bacakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi supaya pelita kita tetap menyala, kita harus membaca firman. Enggak cukup membaca, kita harus merenungkannya ya, supaya kita mengerti. Nah, yang ketiga yang sering dilupakan, firman tidak hanya untuk kita sendiri, gitu ya. Itu iman egois. Firman itu harus diberitakan. Apa yang saya katakan ini nyambung ke ayat selanjutnya, Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi katakan bahwa dua pasal ini, ayat 24 dan 25 itu sebenarnya satu paket. Bacanya jangan separuh-separuh ya. Saya lanjutkan dalam Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ke-46. Di situ Tuhan Yesus memisahkan kambing dan domba. Ya. Dalam ayat yang ke-37 dikatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau orang asing dan kamu memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu berkata, menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus katakan kalau engkau melakukan sesuatu yang tadi itu kepada salah satu saudaraku, saudara yang dimaksud Yesus ini siapa? Kita semua orang yang percaya, amin. Ya. Kalau Anda melakukan, Anda memberi makan, memberi minum, Anda mengunjungi orang sakit, Anda mengunjungi penjara, Anda memberi pakaian yang telanjang. Tuhan Yesus mengutip ayat ini itu dalam Yesaya 58 ayat ke-6 ke-7 dikatakan, bukan berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi dalam Yesaya 58 ayat ke-6-7 dikatakan bahwa ternyata Tuhan Yesus itu sudah memerintahkan, Tuhan sudah memerintahkan melalui Nabi Yesaya bahwa kegiatan-kegiatan agamawi itu enggak lebih penting daripada ini. Ya, kita tuh harus punya belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita, ya. Apalagi kalau kita diberkati dengan materi yang cukup, ya. Materi kita tuh nggak ada artinya nanti di surga, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita punya materi cukup, berbuatlah sebaik-baiknya untuk mereka. Nah, selanjutnya, tapi Bapak Ibu, setelah saya renungkan ayat ini, ternyata ayat ini tuh tidak cuma bicara mengenai memberi secara jasmani, tapi ini juga memberi secara rohani. Ya, coba kita lihat, lapar dan haus. Tuhan Yesus pernah cerita dalam khotbah di atas bukit, lapar dan haus akan kebenaran, betul ya? Jadi banyak orang juga saat ini itu lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena apa? Karena mereka tidak dapat firman yang benar, mereka dapat berita-berita yang enggak benar, mereka dapat dari orang-orang yang sesat. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Kalau kita tahu kebenaran, kita yang harus memberi makan mereka, terutama gereja Tuhan. Kemudian telanjang itu bicara mengenai apa? Secara rohani adalah orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup dalam kenajisan, orang yang hidup dalam kecemaran. Dalam Wahyu dikatakan bahwa orang-orang berdosa itu seperti orang yang telanjang. Jadi saya percaya di kanan kiri teman-teman kita, ya, bahkan saudara-saudara kita itu banyak orang-orang yang masih hidup dalam kecemaran, ya,
Apalagi kita punya smartphone nih. Smartphone kita tuh bisa dibuat untuk yang positif, yang negatif juga bisa ya. Hidup dalam kecemaran. Tugas kita orang-orang percaya adalah yuk kita beritakan firman supaya mereka yang telanjang ini ngerti ketelanjangan mereka dan mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Amin ya. Yang terakhir dalam penjara. Yang maksud dalam penjara di sini adalah orang-orang yang terikat roh-roh jahat, terikat dengan kecanduan-kecanduan yang membuat mereka tidak bisa merdeka. Ya. Jadi saudara, pada saat kita mengerti firman, pada saat kita diselamatkan, inilah waktunya kita bukan hanya membaca, merenungkan buat kita pribadi, tapi inilah waktu buat kita beritakan, supaya orang yang lapar secara rohani, orang yang telanjang secara rohani, orang yang dipenjara secara rohani, kita punya kesempatan untuk membawa mereka terbebas. Dan itu Tuhan Yesus katakan bahwa engkau akan jadi domba-domba. Tuhan katakan engkau bukan jadi kambing-kambing. Engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena saudara dan saya membawa mereka menjadi domba-domba Tuhan juga. Amin ya. Amin. Penutup. Dalam ayat yang ke-34 dan ke-36 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi orang-orang yang melakukan ini, mereka akan disediakan kerajaan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Yang terakhir, Matius 25 ayat 13, ayat penutup. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Berjaga-jagalah dan pastikan pelitamu tetap menyala sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Ada sebuah lagu lama yang akan mengingatkan kita mengenai iman. Di masa-masa akhir ini banyak orang yang runtuh imannya. Di masa-masa akhir ini banyak orang gak percaya lagi sama Tuhan. Ini masa dimana kita harus menjaga api kita supaya kita tetap menyala. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus berkata kepada kita, adakah iman di bumi ini? Sailah dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Kita naikkan dari awal. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah kan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap
saudara kita berdoa saudara. Roh Kudus, selidiki setiap hati kami, Roh Kudus. Kami yang lagi lemah imannya, mari Roh Kudus, jamah kami, Roh Kudus. Beri hati kami yang mau rindu untuk membaca firman-Mu, Roh Kudus. Untuk kami mengerti tanda-tanda kedatangan-Mu, Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedatangan-Mu sudah dekat Tuhan. Bukan cuma dekat Tuhan, tapi itu bisa datang terjadi sewaktu-waktu. Karena itu Tuhan, mari Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami malas membaca firman-Mu Tuhan. Kami lagi lemah dan kami sedang tidak percaya akan kedatangan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau kembali membaca firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah yang benar. Kami mau Tuhan, kami mengerti Tuhan, tanda-tanda kedatangan-Mu Tuhan. Dan kami akan diterima Tuhan dalam kerajaan sorga. Ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Karena Engkau berfirman Tuhan, pada saat Engkau memberi aku makan, lapar, pada saat aku lapar Engkau memberi aku makan. Pada saat aku haus Engkau memberi aku minum. Pada saat aku telanjang Engkau memberi aku pakaian. Pada saat aku sakit Engkau mengunjungi aku. Pada saat aku dalam penjara Engkau mengunjungi aku. Tuhan, mari Tuhan, beri kami hati Tuhan, beri kami keberanian Tuhan, beri kami semangat Tuhan. Untuk kami membawa orang-orang yang terikat, mereka yang hidupnya terhilang Tuhan. Mari Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami semua Tuhan. Untuk menjadi domba-domba di mana kami percaya Tuhan. Pada waktu Engkau datang Tuhan, kami diterima dan kami disediakan kerajaan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar itu menjadi peringatan buat kami Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bertindak hati-hati Tuhan. Supaya kami berjaga-jaga setiap waktu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, pelita kami tetap menyala sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati semua yang ibadah online maupun onsite. Siapkan kami Tuhan menjadi gadis-gadis yang bijaksana Tuhan. Bukan gadis-gadis yang bodoh Tuhan. Mari Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi domba-dombanya Allah. Dan kami bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Merdeka. 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 Ya, kita masih suasana 17 Agustus ya, merayakan kemerdekaan. Saudara lihat Kak Indri pakai baju merah putih. Kita semua yang bertugas pakai merah putih. Kita berjiwa nasionalis. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kapan Tuhan Yesus datang? Yang penting kita harus hidup berjaga-jaga. Amin. Baik, saudara, kita diberikan kesempatan untuk menabur. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya ke-9. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan melalui amplop. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah bisa dengan barcode yang ada melalui GoPay dan transfer ke rekening. Iya. Baik, sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersuka cita karena-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau senantiasa dekat kepada kami. Senantiasa mencurahkan segala berkat-berkat-Mu kepada kami sampai berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk menabur, untuk memberi pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, biarkanlah kami penuh dengan sukacita. Biarlah firman-Mu yang berkata bahwa orang yang menabur akan menuai itu terjadi bagi kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati setiap usaha-usaha pekerjaan umat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, biarkan hari ini kami akan menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Amin, puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang datang ibadah onsite. Saudara boleh lambaikan tangan. Ya, ada yang baru pertama kali hadir ke KPC, ya, yang gedung ibadah gereja yang baru. Kita tahu baru satu kali kita pakai ibadah, lalu tiba-tiba PPKM. Dan hari ini ada beberapa kita yang datang ke tempat yang baru. Selamat datang, ya, selamat datang. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat video berikut ini, saudara.
Ya, jadi dalam rangka 17 Agustus minggu lalu kita membagikan beras ya di depan Mall Park 23, jadi tempat kita beribadah. Dan saudara lihat dari video ini, yang terakhir tadi itu sudah sudah sangat banyak sekali ya. Jadi kita memang bagi beras selama bulan Agustus ini. Jadi nanti setelah Bapak Ibu Saudara pulang, nanti di depan Bapak Ibu yang datang boleh ambil beras satu orang satu. Tepuk tangan dulu dong saudara ya. Dan juga nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau ikut, setelah ibadah selesai kita akan bagi beras lagi ya. Ketuanya Bu Feriani dikawal nanti ya Bu ya. Ya, jadi kita akan bagi beras lagi, jadi selama bulan Agustus, terakhir nanti besok minggu ya, minggu kelima. Ya, semoga apa yang kita taburkan untuk wilayah orang-orang di sekitar Kute ini saudara bisa jadi berkat, dan kita percaya bahwa seperti tadi ya, firman Tuhan kan katakan bagaimana aku memberi kamu makan, ya bagaimana kita bisa nolong mereka. Ya ini salah satu bentuk bakti sosial kita saudara, peduli kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itu aja. Lalu pengumuman yang berikutnya masih senantiasa ibadah on-site, yang Bapak Ibu yang mau datang silahkan. Online via Zoom, via Facebook, YouTube, dan jangan lupa follow Instagram Kute Press Center. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri. Kita sama-sama bacakan Mazmur 91. Sudah ketemu Bapak Ibu, Mazmur 91. Dua, tiga. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan dimintakan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu buka kedua tanganmu dan pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Anugerah keselamatan daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang telah terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.